Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Maulia dan NPM 25782. Nah, pada video yang kali ini saya akan mengerjakan lab paket research 11.10.2 Design and Implement of PLS Addressing Scam. Dan dimana di sini tuh kita akan menentukan si PLSM. Jadi PLSM itu kan dari kebutuhan website terbesar sampai ke yang kecil. Nah, sini yang terbesarnya ada dari 40, 25, 5, BR2 itu 4, terus itu BR2 PAC LAN itu 4 host, BR1, BR2 link itu dia butuhnya 2 host. Berarti jumlah semua itu ada 126 host. Jadi semuanya itu dari 40 tambah 25 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 2 itu jadinya 80 host. Sedangkan sini network yang diberikan adalah 192.168.33.128/25. Oke. Baik, setelahnya itu kita akan menentukan nih si subnet prefixnya dari setiap host yang dibutuhkan. Jadi karena dia butuhnya 40 host, sini 40 host, dia berarti dia pakai slash 26. Ini kita langsung masukkan saja IP-nya 192.168/26. Lalu untuk first hostnya 192.168.33.129. Lalu broadcastnya berarti 192.168.33.191. Lalu lanjut untuk menentukan si BR2 LAN, dia butuhnya 25 host. Di sini yang mencukupi adalah slash 27. Jadi kita lanjut saja 192.168.33.192/27. Lalu first hostnya yaitu 192.168.33.193. Lalu untuk broadcastnya 192.168.33.223. Lalu karena biasanya itu dia 5 host, di sini yang cukup 5 host adalah slash 29. Jadi 192.33.224/27 Lalu first hostnya 192.168.33.225. Lalu selanjutnya 192.168.33 broadcastnya itu 231. Lanjut untuk dia yang butuhnya 4, berarti dia masih pakai slash 29, jadi 192.168.33.232/29. Lalu first hostnya 192.168.33.233. Lalu untuk broadcastnya 192.168.33.239. Lanjut untuk ini sama slash 29.168.33.240/29. Lanjut 192.168.241. 192.168.33.247. Lanjut dengan terakhir, terus dia pakai slash 30 ya. Terus 92.33
168.248/30 lalu 168.249 dapat kesal planet 251. Oke, ini kita sudah mengisi ya pada bagian subnet. Selanjutnya untuk yang bagian si tabel interface router. IP address-nya berarti dia 0/0 dia pakai 130. Ini berarti 192.168.3.3.249. Lalu subnetnya itu 255.255.255.252. Lanjut, ini dia 0 BR1 40 host, berarti dia 192.168.3.3.129. subnetnya 255.255.255.192. lalu BR2 192.168.3.3.150. lalu subnetnya 255.255.255.255.255. lanjut dia 0/1 192.168.3.193.193. lalu subnetnya 255.255.255.224. Selanjutnya ini untuk yang size 27. Oke, jika sudah, kita akan lanjut menghubungkan si kabel nih, perangkatnya dari sini switch 1 kita pindahkan ke dalam rak sesuai dengan yang ada di topologi. Switch 1 dulu, lalu BR1, selanjutnya BR2, lalu BRS2. Jika sudah, kita akan pasang si kabelnya strike. Ini strike, ini adalah konsul, ini cross. Jadi strike dari FA 0/5 switch ya. Ini lagi. Sini FA 0/5 terhubung ke kabel dia 0/1. Lalu dari BR2 dia ke S2. Nah, 1 S2 nya adalah, lalu selanjutnya kita cross, kita pakai kabel cross untuk menghubungkan BR1 dan BR2. BR1 kita perbesar aja ke BR2. Misalnya kita akan menghubungkan si kabel konsul ya dari BR1 ke dalam PC port RS232. Lanjut untuk BR2 dia kabel konsul juga untuk PC2. Ini kita lihat PC2. Oke, karena sini nggak bisa, kita pindahin dulu si PC2 nya. Kita ulang konsul. Terus di sini konsul, port konsul ke RS232. Ini kita hidupkan. Nah, sudah, kita hidupkan pula si BR1 nya ya, atau routernya. Kita zoom in, lalu ini sudah hidup. Untuk yang BR2 juga, zoom in, lalu hidupkan. Coba lihat dua-duanya, oke, sudah terhubung, juga sudah aktif PC-nya.
Langsung kita akan mengkonfigurasi si BR1 lewat isi 1. Desktop, lalu terminal. Oke, di sini kita. Lalu setelahnya kita akan masuk enable, lalu configure terminal. Setelahnya kita masuk ke langsung masuk ke hostname BR1. Selanjutnya enable class secret. Selanjutnya kita masuk ke line console 0, lalu password Cisco, lalu login, lalu exit. Selanjutnya kita ke config 0 ke VTY 04. VTY, lalu password Cisco, rasanya login, lalu exit. Lalu kita akan menambah, kita akan service password, kita akan menginskripsi passwordnya, lalu kita akan buat banner dan OTP. Seperti biasa tulisannya yaitu unauthorized access is prohibited. Oke, lalu selanjutnya kita akan masukkan IP ke dalam interface Y0/0/0, lalu kita kasih description nya terhubung ke BR2. Kita kasih IP address 192.168.255.255.255.252. Lalu kita hidupkan SK, lalu exit. Jika sudah, kita akan ke interface Y0/0/1, lalu kita kasih deskripsi BR1 LAN. Selanjutnya kita masukkan IP address 192.168.255.255.255.255.2.192. Subnetnya itu kita hidupkan, lalu kita exit. Selanjutnya kita exit lagi, kita simpan konfigurasinya, copy running startup config. Ya, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi BR2 di dalam PC2 desktop terminal. Oke, kita lakukan seperti yang tadi. Enable configure terminal, lalu kita ubah hostname-nya menjadi BR2. Lalu selanjutnya kita enable secret class, kita kasih password, lalu kita masuk ke line console 0, kita beri passwordnya yaitu Cisco, lalu exit. Lalu kita masuk ke line VTY, lalu kita beri passwordnya sama
password Cisco, lalu exit. Setelahnya kita enkripsi passwordnya dengan perintah service password encryption. Lalu kita buat banner MOTD saat mau mengakses, saat masuk ke terminal ya, di unauthorized access is prohibited. Setelahnya kita menambahkan IP ke interface G0/0/0, lalu kita kasih description link to BR1, lalu kita kasih IP address 192.168. Oke. Setelahnya kita akan melanjutkan konfigurasi yang tadi ya. Jadi di PC2 description link to BR1 berarti kita masuk ke INT ke G0/0 ya. G0/0/0, lalu ini kita sudah masuk ke G0/0/0, lalu kita masukkan IP address 192.168.33.255.255.255.255.252. Setelahnya kita hidupkan, masuk down, lalu exit, lalu setelahnya kita akan konfigurasi interface G0/0/1, lalu kita kasih description BR2 LAN, terus kita coba tunggu ya, BR2 LAN. Terus selanjutnya kita masukkan IP address 192.168.33.193.255, subnetnya yaitu 255.255.224, lalu no SH kita hidupkan, lalu exit. Oke, setelahnya kita simpan konfigurasinya dengan perintah copy running config startup config. Oke, jika sudah kita akan cek interface-nya dengan perintah show IP interface brief. Ini kita sudah mengkonfigurasi ya, sudah benar. Lalu langsung aja kita melakukan ping 192.168.33.249. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, kita lakukan perintah di sini show interface brief, show interface, show IP, interface brief. Oke, jika sudah, kita cek di PC2 apakah sudah terhubung. Oke, di sini sudah terhubung ya. Kita lihat di PC1, kita ping ke PC2 tadi ya.
String 168 192.168.33 titik 250. Sembari menunggu, kita coba cek result. Bagian mana? IP address BR2 nggak connect ke gigabit ethernet 0/0/1. Kita coba lihat. Oh, portnya salah. Kita ubah. Coba. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang masih salah. IP address port 0/0/0 di BR1. Kita lihat di BR1 IP address salah penulisan. Enable udah deh, configure terminal. Selanjutnya kita masuk ke INT. Berapa tadi yang salah? 0/0/0. INT G0/0/0. Ini harusnya adalah description. Kita ulang aja ya. Description link to BR2. Selanjutnya kita masukkan IP address 192.168.255.255.255.252. Oh, kita salah IP. Coba kita lihat ya. Oke, IP-nya salah. Jadi kita coba ulang untuk yang dulu. Ini exit. Lalu selanjutnya kita ke 1 description BR2 BR1 LAN. Setelahnya kita coba masukkan IP address. Ini adalah 129. Ini yang G0/1. G0/1. Iya, salah ternyata. Enter. Lalu selanjutnya no sh. Lalu exit. Kita ulang untuk yang 0/0. Ini lalu IP address-nya 249. Oke, jika sudah kita exit. No exit dulu, no sh.
lalu exit. Lalu kita end, lalu copy running config startup config. Oke, kita coba show IP interface free. Oke, sini sudah ada. Lalu kita lihat lagi, cek result apakah ada lagi yang salah. Subnet 2, oh subnet masnya. Kita coba lihat lagi di ini kelas dulu. Di BR1 kita configure terminal. Lalu kita coba masuk ke Gnosis. Gnosis 1, tambahkan IP address 192.129. Lalu kita kasih description BR1 plan, lalu no SH, lalu exit lagi, lalu kita simpan, copy running startup config. Oke, kita cek lagi apakah benar. Oke, sudah benar. Lalu ke BR2 saat login. BR2 divisi 2 login. Kita coba config terminal di BR2. Enable secret class, lalu line console 0, password Cisco, lalu login, hanya exit, lalu line PTY 04, password Cisco, login, exit. Oke, sudah. Jadi di sini sudah terpenuhi semua ya. Ini sudah benar semua. Lalu totalnya juga sudah 100% di sini. Lalu kita coba ping kembali ya IP-nya. Dari PC 1 dia ping 192.168.33.250. Oke, sini berhasil. Lalu untuk yang PC 2 ke PC 1 ya kita ping 192.168.33.249. Oh, exit dulu. Lalu kita baru looping. Oke, sini juga sudah sukses. Mungkin cukup sekian video hands-on penjelasan atau pengerjaan dari saya di lab 11.10.2 paket tracer ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.